Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita bermula di bulan Juni pada tahun 96. Entah kenapa pada hari itu, saya dihubungi oleh ayah saya dengan mengatakan bahwa Dio baru saja mengalami musibah dan meminta saya segera kembali ke tanah air. Karena waktu itu saya sedang kuliah di luar negeri. Diliputi oleh perasaan cemas dan gelisah, akhirnya saya memutuskan untuk segera kembali ke Indonesia dan mengambil penerbangan malam. Saat memutuskan akan kembali, saya tidak membawa banyak barang yang berada di asrama. Seingat saya dulu, saya hanya membawa tas ransel besar dengan membawa beberapa pasang kaos dan celana saja. Beberapa jam pun telah berlalu. Akhirnya saya tiba di bandara dan segera menuju ke rumah sakit tempat di mana adik saya dirawat. Setibanya di rumah sakit, saya langsung mencari informasi melalui suster yang sedang berjaga pada tengah malam, di mana adik saya dirawat. Beberapa menit kemudian suster memanggil saya untuk mengarahkan ke ruangan di mana adik saya dirawat. Adik saya saat ini sedang dalam penanganan di UGD. Sudah sejak 2 jam yang lalu sebelum saya tiba di sini lebih tepatnya. Seperti yang semua orang tahu, bahwa rumah sakit dimanapun pasti akan terlihat menyeramkan. Semodern apapun bangunan tersebut, yang namanya rumah sakit bagi saya tetap membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada bedanya. Perasaan berkecamuk saat melewati lorong. Mengingat saya juga masih kelelahan dan harus segera ke rumah sakit. Ketika saya sedang berjalan melalui lorong ini, yang saya rasakan, ternyata lorong ini tidak lurus memanjang, melainkan lurus menanjak. Dan sangat gelap sekali, tidak ada cahaya sama sekali. Namun di tengah perjalanan itu, saya melihat ada cahaya di kejauhan. Persisnya seperti cahaya tersebut ada di ujung pertigaan lorong ini. Untuk mempercepat jangkauan, saya mencoba untuk berjalan lebih cepat lagi, menemui titik terang cahaya tersebut. Setibanya di sana, ternyata benar, lorong itu berakhir di ujung pertigaan. Dan saya segera mencari ruang adik saya. Di kejauhan saya melihat ada sepupu saya sedang berdiri persis di pojok pertigaan, seperti sedang melamun. Segera saya hampiri dan bertanya kondisi adik saya. Namun sepupu saya seakan diam, membisu, tak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengatakan bahwa ayah sudah menunggu saya. Tak perlu lama-lama, akhirnya saya segera menghampirinya dan kerabat saya yang lainnya. Ayah saya tidak mengatakan apapun selama beberapa menit. Sementara saya sendiri entah kenapa begitu sensitifnya, seolah mampu meraba perasaan dan batin seorang ayah. Di keheningan dan kebingungan situasi tersebut, saya hanya memeluk ayah saya dan menitikan air mata. Perlahan saya coba untuk melepaskan pelukan ayah dan mencoba mengajaknya berbicara. Meski butuh beberapa menit, membuat ayah mampu berbicara. Akhirnya ayah mulai mengeluarkan beberapa kata dengan mengatakan, "Adikmu 3 jam yang lalu kritis. Kemudian 1 jam setelahnya, dokter yang menanganinya menyatakan bahwa adikmu koma, tidak sadarkan diri. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ini menimpa keluarga saya?" Beribu pertanyaan berkecamuk di kepala saya. Seketika emosi saya tidak mampu terkontrol dengan membordirkan ayah dengan rentetan pertanyaan atas kegelisahan saya. Di tengah perasaan berkecamuk tidak karuan itu, saya mendengar suara langkah kaki yang terdengar seperti sumber suara dari balik tembok di mana saya dan ayah saya berbicara. Benar saja, langkah itu terdengar semakin mendekati kami. Dan ternyata itu adalah ibu. "Denny,
Yang sabar ya, doakan adikmu sehat. Gimana bisa sih Bu? Kemarin kita masih komunikasi baik-baik saja. Dan hanya selang sehari saja, kenapa tiba-tiba Dio sampai koma begini? Biar bapakmu yang cerita saja, mungkin tidak sekarang. Nanti menunggu bapakmu tenang dulu. Batinnya masih belum damai. Sebaiknya kamu istirahat saja dulu, pasti capek kan? Biar ibu dan bapakmu saja yang jaga. Sejujurnya saya yang awalnya merasa sangat lelah sekali fisiknya. Namun sekarang seolah berlipat menjadi tidak karuan. Bagaimana bisa saya tetap tenang dan tidur, sementara adik saya tidak sadarkan diri di sana. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, perkataan ibu benar. Sebaiknya saya pejamkan mata untuk beristirahat. Setelah subuh tiba giliran saya yang meminta ayah dan ibu untuk beristirahat agar stamina tetap terjaga dengan baik. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Saya tiba-tiba terbangun dengan sendirinya. Saya melihat ayah dan adik sepupu saya yang sedang duduk di teras depan samping kamar masih terjaga. Dan bisa terlihat sekali bahwa mereka tidak memejamkan mata sama sekali. Tak lama saya coba menghampirinya dan membujuk mereka untuk istirahat. Siangnya beberapa dokter masuk ke ruangan. Salah satu di antaranya masuk di ruangan adik saya. Kami sekeluarga hanya bisa menunggu dari luar tanpa diizinkan masuk. Sekalipun ayah dan ibu, semenjak dibawa ke sini hingga pagi ini masih belum boleh masuk. Alasan utamanya adalah steril. Apapun alasannya, saya sekeluarga tidak banyak mengeluh dan komentar. Tadi ayah menemui dokter. Dokter yang pertama menangani Dio serta beberapa dokter lainnya, termasuk dokter syaraf. Dio katanya mengalami benturan yang sangat keras sekali, tepat di bagian tempurung kepala bagian belakang. Terjadi penggumpalan darah serta kurangnya kadar oksigen dalam otak yang berpotensi mengarah ke resiko koma. Kondisi saat ini Dio mengalami infeksi ensefalitis yang menyebabkan pembengkakan pada otak. Infeksi tersebut sudah pada tahapan yang parah. Hal itu dapat merusak otak. Itulah kemudian yang menyebabkan Dio koma, tidak sadarkan diri. Dokter juga menambahkan harapan hidupnya kecil. Meski masih ada kemungkinan dan mukjizat yang mampu merubah segala keadaan. Kalian semua jangan terlalu larut, jangan ditangisi, dan kuatkan saudara kalian dengan doa. Mendengar apa yang disampaikan ayah membuat kami semua terhenyak, sangat terpukul. Dan tidak tahu lagi bagaimana harus memberikan reaksi atas pernyataan dokter. Batin saya kesal, menggerutu, menyesali apa yang telah terjadi, serta bagaimana awal mula hingga semua terjadi. Dio ini adalah adik kedua saya, selisih usia dengan saya hanya berjarak 5 tahun. Dan kami 5 bersaudara, serta saya yang tertua di keluarga. Saat ini Dio sedang masuk ke jenjang pendidikan SMA. Di usianya yang memasuki usia remaja, seperti kebanyakan pria seusianya, yang sedang mengalami gejolak masa-masa percintaan. Itu pun dialami juga oleh Dio. Kala itu pada saat Dio memasuki SMA, entah awal, pertengahan maupun di akhir. Yang saya ingat waktu itu, saya sedang melanjutkan kuliah di luar negeri dan meninggalkan keluarga. Tetapi hubungan saya dengan Dio terbilang cukup dekat, mungkin karena faktor usia yang tidak terlalu jauh dengan saya. Berbeda dengan ketiga adik saya, yang lainnya. 2 di antaranya kembar perempuan, dan yang terakhir juga perempuan, masih usia terpaut 3 tahun. Kita fokus ke cerita utama, Dio. Senin pagi hari itu, Dio akan memutuskan untuk menyatakan cinta kepada teman seangkatannya itu. Sudah dipersiapkan betul beberapa lembar puisi beserta coklat yang dibalut oleh selembar kertas. Hari ini Dio yakin betul perempuan yang ditaksirnya sejak awal masuk akan menerima cintanya dengan mudah. Dinda namanya. Namun ketika waktunya tiba untuk menyatakan cintanya, Dio mendapati penolakan. Membuatnya sangat terpukul dan keheranan. Sebenarnya Dinda memiliki perasaan yang sama, namun karena adanya desakan atau ancaman dari lawannya, Vina,
membuatnya harus menolaknya. Akhirnya Vina mendekati Dio, tetapi adik saya tidak tertarik sama sekali. Beberapa bulan berlalu, Dio masih belum bisa berpaling, sementara Vina masih berusaha mengejar Dio. Hingga akhirnya dia memilih jalan pintas dengan mencari bantuan orang pintar. Vina melakukan guna-guna kepada adik saya, Dio, agar dia tertarik dan jatuh cinta dengan Vina. Teman-teman seangkatannya pun hampir semua mengetahui bahwa Vina setengah mati mengejar Dio, namun selalu diabaikan. Jumat pagi hari itu pemandangan berbeda terlihat di mana Dio dan Vina terlihat sangat dekat dan intim, tidak seperti waktu belakangan. Teman dekat Dio pun merasa ada yang aneh dengan sikap Dio. Semenjak menjalin hubungan dengan Vina, semua teman dekatnya dijauhi, cenderung tidak mengenal. Selang beberapa bulan berlalu, siang itu Dio membawa Vina ke rumah. Kebetulan saya baru tiba juga di rumah. Hari itu adalah kali pertama saya bertemu dengan Vina. Kami menjabat tangan dan menyambutnya di rumah. 1 jam setelahnya, teman saya datang ke rumah menemui saya. Namun saat itu saya sedang mandi. Saya meminta adik saya menyampaikan pesan kepada teman saya, Bari namanya, untuk menunggunya di ruang tamu. Akhirnya Bari masuk ke halaman rumah dan melewati teras depan di mana Dio dan Vina sedang duduk bersama. Namun langkah Bari seketika melambat dan memperhatikan ada yang aneh dengan Dio. Semakin dekat langkah kaki Bari mendekati mereka, semakin jelas pula keanehan apa yang terlihat pada Dio saat itu. Jadi Bari adalah anak indigo yang memiliki kemampuan khusus melihat hal-hal gaib yang tidak kasat mata. Selama kami bersahabat, saya tidak tahu bahwa dia itu indigo. Baru tahu sejak dia berkunjung ke rumah dan menceritakan apa yang dia lihat. Keanehan pada adik saya, Dio. Semakin dekat jarak mereka, membuat Bari menyimpulkan banyak hal dan menunjukkan sikap tidak biasa. Langkah Bari berhenti tepat di hadapan Dio, dan dengan sengaja Bari memberi salam dengan menjabat tangan kepada Dio. Dari kejauhan saya melihat Bari sedang menjabat tangan adik saya. Tak lama saya pun berteriak, "Bro, ngapain kamu? Lebaran masih lama, buat apa salam-salaman? Kayak baru kenal adik aku aja." Bari yang seakan terkejut dengan teriakan saya, itu seketika melepas jabatan tangan itu dan segera meninggalkan Dio dan Vina. Segera Bari menghampiri saya dan kami berdua akhirnya pergi keluar bergabung dengan yang lainnya di sebuah kafe. Dalam perjalanan itu, Bari mengatakan, "Adik kamu ada yang gak beres. Sadar nggak? Nggak ngerti, anehnya di mana? Sikapnya normal-normal aja kok." "Dio adikmu ditempeli 2 genderuwo." "Ah, maksud kamu? Ini lelucon atau apa, bro?" "Aku serius." "Tahu dari mana? Kamu kan bukan dukun." "Aku bisa ngelihat apa yang orang awam nggak bisa lihat. Makhluk halus, setan contohnya." Tunggu, itu beneran serius? Kamu yakin nih?" "Kalau iya, aku juga bakal seriusan nih." "Iya, apa buktinya kalau kamu bisa lihat hantu dan apalah itu?" Bari secara mendadak menghentikan mobil dan membuat saya hampir tersungkur. Bari memalingkan wajahnya ke kursi belakang. Dia meminta saya untuk melihat ke arah belakang kursi. Kemudian dia meminta izin kepada saya untuk memperlihatkan sesuatu, dan saya mengiyakan sembari cemas melihat apa yang akan dia lakukan setelah ini. Saya coba tenang. Dia meminta saya memejamkan mata untuk beberapa saat, dan saya menuruti saja. Tak lama Bari menyentuh kening saya dengan jemarinya. "Dan kalau misal kamu buka mata, kamu gak siap dengan apa yang kamu lihat, kamu buru-buru merem dan minta kembalikan ke pandangan yang normal ya." "Bodoh amat, aku gak peduli, cepetan." Dalam hitungan ketiga, Bari meminta saya membuka kedua mata saya. Saya buka mata perlahan-lahan dan kemudian 5 detik setelahnya, aku berteriak kencang, "Bar, kamu apain aku? Aku gak mau lihat begituan. Pokoknya aku minta kamu balikin aku ke normal lagi, agar aku gak bisa lihat mereka lagi."
Bari yang seperti sudah memperkirakan reaksi apa yang akan saya tunjukkan setelah mata batin saya dibuka. Beberapa menit setelahnya, dikala kondisi saya masih terengah-engah, mengatur nafas, seolah tidak percaya apa yang baru saja aku lihat. Apa yang kamu lihat? Coba jelasin, aku mau dengar. Sialan kamu, nyesel aku nurutin kamu. Yang saya lihat di kursi belakang mobil adalah sosok pria dewasa, umur 40 tahun, tanpa kepala. Badannya gosong dan kepalanya diletakkan persis di tangan kiri. Wajahnya rata, rambutnya sebau, serta tubuhnya mengeluarkan nanah. Setelah saya deskripsikan sosok apa yang saya lihat itu, kemudian saya bertanya kembali pada Bari. Kamu serius? Lihat genderuwo nempel di adik aku, Bar? Yakin 100%, itu genderuwo kiriman dari orang. Serius kamu? Siapa yang kirim? Kamu tahu? Ceweknya yang tadi aku lihat di teras bareng adik kamu. Mengetahui hal itu, sontak saya semakin panik dan uring-uringan tidak jelas. Yang saya rasakan ketakutan yang berlebihan, tidak tahu harus berbuat apa. Namun Bari mencoba menenangkan saya dengan mengatakan, aku akan coba bantu, kamu tenang. Bari pun meminta bantuan kepada kerabatnya yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari dirinya. Saya mengikuti saja. Akhirnya tibalah kami di tempat tujuan. Lokasi rumah kerabat Bari namanya Wahyu. Kami pun saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Bari membuka pembicaraan dengan Wahyu dengan mengatakan, Mas, tolongin teman saya. Mendengarkan Bari mengatakan seperti itu seketika membuat saya bergidik dengan sendirinya. Terlebih kesan pertama saya melihat Wahyu itu seperti memiliki aura yang berbeda dengan kebanyakan orang. Saya tidak bisa menjelaskan, hanya ini yang saya rasakan waktu itu. Bari membisikkan sesuatu kepada saya untuk tidak bersikap aneh di hadapan Wahyu, kerabatnya ini. Bari mengatakan bahwa Wahyu ini bukan dukun, melainkan orang biasa yang mempelajari dan memiliki ilmu putih. Mas, adikmu ini kena guna-guna oleh temannya sendiri. Awalnya cuma ditempeli satu makhluk hitam besar dan berbulu, tapi kemudian dipagari lagi dengan sengaja agar pandangan batinnya tertutupi oleh alam sadarnya sendiri. Biasanya kiriman makhluk yang begini-begini tidak jauh-jauh perihal asmara. Tadi saya diam karena melacak di mana lokasi pengirim ini berada saat ini. Saya coba berunding dengannya untuk mencabut kembali atau saya celakai siapa yang mengirim, tapi dia nolak. Jadi ya terpaksa saya pakai cara kasar-kasar. Tutur Wahyu kepada saya. Sepanjang saya mendengarkan, saya hanya terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Kemudian saya bertanya, Mas, bisa dihilangkan ndak? Dijauhkan atau gimana itu dari adik saya kalau bisa? Bisa, Mas. Ah, lega batinku. Tak terasa 2 jam sudah berlalu. Kami berada di sana dan akhirnya tiba waktunya untuk kembali ke rumah. Namun Wahyu memberikan saya sebotol air putih ketika hendak berpamitan. Ini untuk apa, Mas? Diberikan ke adiknya, Mas. Diminum sebelum jam 12 malam. Kemudian saya menerima botol tersebut dan berpamitan segera kembali ke rumah. 1 jam kemudian saya sudah tiba di rumah. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Dan saya melihat Dio tidak ada di kamarnya. Saya pun mencoba mencarinya ke sekeliling sudut rumah. Namun langkah saya terhenti di ruang tamu. Ketika dari kejauhan saya melihat Dio baru saja membuka pagar. Dan aku segera masuk sembari menunggu Dio masuk ke dalam rumah. Saya teringat perkataan Wahyu. Mas Denny, berikan air ini ke adikmu. Jangan diperlihatkan botolnya. Makhluk di belakangnya pasti bisa mencium aromanya. Tuangkan saja air ini ke dalam gelas dan berikan ke adikmu. Ketika air ini sudah dituangkan ke dalam gelas, saya sudah menutupi penglihatan gaib makhluk tersebut. Akhirnya saya melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Wahyu. Saya tuangkan air di dalam botol itu semuanya ke sebuah gelas dan segera mengantarkannya ke depan. Berharap adik saya tidak curiga, saya coba perlahan-lahan agar ia tidak curiga.
5 hari setelahnya, sore hari kala itu saya sedang duduk santai di teras. Saya melihat Dio baru membuka pagar rumah dengan perasaan marah dan kesal. Terlihat jelas sekali dari wajahnya. Dari kejauhan Dio berjalan cepat sekali, sehingga tanpa sadar melalui saya begitu saja, tanpa mengucapkan salam atau menyapa. Aneh, anak ini ada apa ya? Batinku gelisah. Berangkat dari rasa penasaran, akhirnya saya putuskan untuk beranjak menghampiri ke kamarnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dio, ini abang, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Saya coba ketuk kembali. Dio, abang mau bicara sebentar. Tetapi tak ada respon, namun saya tetap berdiri di depan kamar. Selang beberapa detik setelahnya, saya mendengar suara langkah kaki yang sepertinya Dio mulai beranjak dari tempat tidur dan menjangkau pintu. Masuk bang. Jangan beritahu ayah dan ibu ya bang, janji. Iya, kenapa emang? Tadi pagi aku ke sekolah seperti biasa, tapi aku heran, sejak kapan aku duduk dengan Vina? Itu keanehan pertama. Terus, aku pindah tempat duduk dengan sahabatku. Kebetulan sebelahnya tidak masuk, jadi aku tempati kursinya. Di tengah-tengah pelajaran berlangsung, aku bertanya ke temanku, namanya Arif. Kenapa sikap teman-teman kita terlihat berbeda, termasuk Arif sendiri? Arif justru memberi respon yang membuatku keheranan juga. Katanya, bukannya selama ini kamu yang menjauhi kami semenjak pacaran dengan Vina? Hah? Vina? Sejak kapan aku pacaran sama dia? Kalian kan tahu aku gak tertarik sama sekali sama dia. Arif menunjukkan sikap keheranan dengan mengatakan, oh sudah putus kalian. Pantes, biasanya kalau sudah putus baru menjelek-jelekan pasangannya. Sampai saat ini aku masih bingung, ini kenapa sih? Aku coba jelasin lagi ke Arif. Loh, kalian yang menjauhi aku. Aku juga selama beberapa minggu terakhir gak pergi kemana-mana. Tapi Arif bersikeras dengan argumennya. Akhirnya seharian itu aku merasa kesal. Teman-teman dekatku di sekolah juga nggak ada yang mau nyapa atau ngomong sama aku. Cuma Dinda yang bisa aku ajak bicara. Dan aku juga heran dengan Vina yang terus bertanya kenapa aku cuekin dia seharian di sekolah. Aku nggak tahu dia ngomong apa, maksudnya apa, aku bingung. Aku selalu jaga jarak ke dia. Tapi melihat sikapnya itu seolah-olah kita sebelumnya adalah teman dekat sekali. Itulah alasannya kenapa hari ini aku kesal sekali di sekolah. Penuturan Dio ini adalah benang merah awal mimpi buruk baginya yang berdampak pada kami sekeluarga. Namun cerita tidak begitu saja selesai. Ini baru sebagian. Selesai saya menyimak penuturan Dio dengan seksama. Seketika saya menyadari satu hal mengenai air yang diberikan oleh Wahyu beberapa waktu lalu. Untuk beberapa saat saya meminta Dio untuk tetap tenang, berdiam diri di kamar. Saya akan mencoba menghubungi Bari, membicarakan apa yang baru saja disampaikan Dio. Akhirnya saya dan Bari menceritakan semuanya tentang guna-guna itu kepada Dio. Dio pun seolah tidak percaya dan terlihat sangat terpukul sekali. Dia berpikir bagaimana bisa hal itu menimpanya. 1 minggu kemudian, pada suatu malam ketika saya hendak menutup pagar rumah dan menutup semua sudut pintu, saya merasa di area halaman rumah seperti ada yang sedang mengamati. Tepatnya di kolam ikan sisi kiri, namun saya coba menghiraukannya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Saat itu ayah dan ibu baru selesai melihat acara TV dan menuju ke kamar. 10 menit setelahnya saya mendengar ada suara dentuman yang seolah seperti benda yang baru saja jatuh di atap rumah. Suaranya terdengar jelas sekali. Namun saya coba untuk memastikan di mana titik sumber suara barusan berasal. Saya mencoba untuk mengelilingi sudut rumah hingga ke halaman belakang rumah. Ketika saya hendak melangkah dan menjangkau pintu, saya mendengar suara erangan. Suara itu jelas sekali terdengar di telinga saya dan membuat langkah saya terhenti dan membuat saya ingin membalikkan badan dengan menyoroti area sekitar. Saya perhatikan betul setiap sudut
namun pandangan saya tertuju di pojok halaman belakang. Saya melihat sosok hitam besar berwarna merah dan memiliki taring. Sosok itu tidak nampak setiap kali saya terangi menggunakan senter. Namun ketika sorotnya saya matikan, sosok itu terlihat jelas. 3 hari kemudian, saya harus kembali lagi untuk meninggalkan rumah selama 1 semester. Dan itu artinya cerita dari pengalaman saya terhenti di sini. Tidak terasa 3 bulan sudah saya meninggalkan rumah. Banyak sekali hal-hal yang terlewatkan bersama keluarga. Termasuk apa yang terjadi setelah teror guna-guna yang menimpa adikku tanpa diketahui oleh ayah dan ibu. Saya berharap Dio tetap menyimpan dengan rapat mengenai musibah yang telah ia alami. Membiarkan tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali saya sendiri. Waktu itu zaman belum secanggih sekarang dalam hal komunikasi. Yang bisa saya lakukan hanya mengirimkan surat. Setelah beberapa kali melakukan komunikasi, akhirnya saya mendapat balasan yang seolah menjawab kegelisahan saya selama ini, beserta ketakutan berdasarkan hal terburuk apa nantinya yang akan terjadi, yang mungkin saja akan menimpa adik saya, Dio. Sosok ini mulai mengganggu Dio dari jam 11 malam sampai 4 pagi. Meski tidak intens, tetapi yang Dio rasakan badannya selalu mengeluh sakit di bagian punggung dan lengan kirinya. Bisa dikatakan gangguan yang hampir sering dialami dari pukul 2 sampai 4 pagi, membuat fisik capek 2 kali lipat dari biasanya. Bisa ditelisik lebih jauh, kesehatannya secara mental tidak begitu terlihat normal. 1 minggu sebelum menjelang peristiwa maut yang menimpa Dio, saya masih ingat betul pada malam menghadiri acara pesta ulang tahun teman. Saya pulang larut malam sekali dan tiba di asrama pukul 1 pagi. Saat berada di lobi asrama kampus, saya melihat ada perempuan parubaya. Sekiranya usia beliau 65 tahun, berjalan mengarah ke saya. Sementara saya juga hendak berjalan menuju ke arahnya. Hingga pada saat kami berdua berada di titik yang sama, tanpa saya sadari, ibu tersebut menegur saya dengan mengatakan, "Pulang sebelum terlambat, masih ada waktu. Lindungi keluargamu, belum waktunya untuk berduka." Seketika saya terdiam dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tetapi saya sempat bertanya, "Apa ibu sedang berbicara dengan saya?" Tak ada jawaban, tidak memalingkan wajahnya pula ke arah saya. Kemudian perempuan tersebut berjalan melalui saya begitu saja. Aneh sekali. Saya ingat betul malam itu saya benar-benar tidak bisa tertidur. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Sementara saya masih dalam perasaan gusar. Kenapa saya tidak bisa tidur dengan tenang? Sekedar memejamkan mata beberapa jam saja. Akhirnya saya coba untuk benar-benar memejamkan mata dan segera tertidur. Waktu itu saya bermimpi sedang berada di sebuah gedung kosong yang sangat gelap. Saya mencoba mencari sumber cahaya. Di kejauhan saya melihat ada setitik cahaya. Lalu saya coba untuk menjangkaunya dengan berlari sekencang-kencangnya. Ketika saya mencapai sumber cahaya itu, di sana saya hanya melihat saya seorang diri, seperti berdiri di tengah pusat gedung bangunan ini. Saya kebingungan. Melihat sekeliling tidak ada siapapun. Hingga akhirnya dalam situasi membingungkan, saya melihat ada seseorang yang terlihat di kejauhan, mencoba mendekati saya. Semakin dekat dan semakin jelas, sosok itu begitu nyata. Ternyata dia almarhum nenek saya yang sudah meninggal 7 tahun silam. Nenek mengatakan, "Denny, cepat pulang. Ibumu di sana menunggumu. Temui adikmu." Hanya itu pesan yang disampaikan nenek melalui mimpi. Seketika sosok nenek menghilang. Cahaya tersebut pun meredup dan perlahan menghilang dengan sendirinya. Tak terasa pula baru 1 jam aku terlelap. Sementara waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Dan saya harus berusaha memejamkan mata lagi dan segera melanjutkan tidur. Sungguh malam yang melelahkan. Cerita dari pengakuan teman-teman Dio. Hari itu adalah pertunjukan malam seni.
seluruh kelas mempersiapkan hasil karya untuk dijual di pasar malam harinya. Pagi itu Dio tidak masuk karena merasa tidak enak badan. Beberapa teman sekelasnya menjenguk kecuali Vina. Dia adalah perempuan yang kerap kali mengirimkan teror guna-guna kepada adik saya. Teman-teman berkunjung ke rumah ditemui oleh ayah dan ibu. Kebetulan hari itu ada sepupu saya yang secara kebetulan juga sedang main ke rumah bertemu ayah dan ibu. Selama dikunjungi itu, Dio kerap kali mengatakan punggungnya sakit dan dadanya sesak untuk mengatur nafas. Teman-teman menyarankan untuk merubah posisi tidur menjadi duduk menyender beralaskan bantal. Siapa tahu lebih baik. Akhirnya Dio mengikuti saran teman-temannya dengan merubah posisi tidurnya. Namun sama, hasilnya nihil. 2 jam berlalu, akhirnya semua teman-teman berpamitan karena akan bersiap melanjutkan acara malam seni di sekolah. Sementara semua teman-teman pulang, 20 menit setelahnya Bari dan Wahyu datang ke rumah menemui Dio. Sore itu waktu menunjukkan pukul 5 dan Dio bergegas untuk mandi dan meminjam izin untuk menghadiri acara malam seni tersebut. Sementara itu ibu tidak memberi izin lantaran badannya terasa masih hangat dan wajahnya pucat. Namun hal itu tidak mengurungkan niat Dio untuk menghadirinya. Sementara Dio mandi, Bari berbincang dengan ibu, menjelaskan mengenai maksud dan tujuan Dio menghadiri malam seni itu. Ibu berusaha meminta kepada Bari untuk membantu memperingatkan kondisinya agar tidak bepergian kemana-mana. Selesai Dio mandi, Bari mencoba mengajaknya berbicara hati ke hati. Dalam kesempatan ini Bari sudah melihat dengan mata batinnya bahwa akan terjadi sesuatu dan berusaha mencegah agar Dio tidak pergi kemanapun. Namun sayang, Dio justru memberontak dan tetap memaksa untuk keluar dari rumah dan pergi begitu saja dengan mengendarai kendaraan pribadi, yaitu motor. Bari yang mengetahui Dio setengah sadar dan melihat ada yang berbeda dengan caranya menatap, membuatnya untuk mengikuti setiap langkah kemanapun ia akan pergi, seakan cemas. Niat itu didukung oleh ibu untuk mengikutinya di perjalanan, sekedar memastikan bahwa Dio akan selamat sampai tujuan. Waktu menunjukkan pukul 5:30, hitungan beberapa menit sebelum menjelang azan maghrib. Adik saya tetap memutuskan perjalanan. Bari sempat menghadang Dio untuk tidak membiarkannya pergi, karena beberapa menit lagi adalah waktu maghrib. Sangat tidak dianjurkan sekali untuk tidak keluyuran, terlebih menggunakan kendaraan pribadi. Pamali, banyak setan lewat. Bari yang pada kesempatan kali ini mengetahui bahwa Dio yang dia lihat bukanlah dirinya yang sesungguhnya, melainkan sudah 80% raganya dikuasai oleh jin. Melihat tingkah agresif Dio yang seakan melakukan perlawanan itu, Wahyu pun tak juga hanya diam saja. Seraya Bari menahan badan Dio dengan posisi mengunci kedua tangannya ke belakang, sementara Wahyu membacakan beberapa ayat-ayat suci dan membisikkannya. Namun usaha itu nampak sia-sia saja, karena ketika jin tersebut selama dibacakan ayat-ayat suci itu justru menertawakan balik dengan mengatakan, "Jika memang hanya sebatas itu, biarkan aku pergi dan membuat anak ini celaka dengan membunuhnya, menabrakkan diri. Bukan kamu yang memiliki kuasa atas hidup dan matinya makhluk ciptaan Allah." Timpal Wahyu sinis. Entah bagaimana caranya, Dio benar-benar berontak dan mencoba menghantam Bari dengan sebatang kayu, mengenai lehernya, hingga kemudian memukulnya ke Wahyu. Secepat itu Dio melepaskan diri, kemudian disusul dengan starter motor, lalu setelahnya pergi meninggalkan rumah. Persis sekali azan maghrib berkumandang, diiringi kepergian Dio. Wahyu dan Bari yang masih setengah sadar mencoba buru-buru bergegas mengikuti Dio. Seperti yang sudah disampaikan, alasan Bari sengaja mengikuti Dio di hari itu karena jauh hari sebelumnya Bari sudah melihat penerawangannya melalui mata batin bahwa akan terjadi musibah yang menimpa Dio. Sadar kehilangan jauh jarak untuk menjangkau Dio, mereka mencoba melewati jalanan umum menuju sekolah.
Terasa sekali jalanan di pusat kota saat itu terlihat padat dipenuhi oleh mobil. Perjalanan Barry harus dihentikan oleh lampu lalu lintas. Sembari menunggu melanjutkan perjalanan, Barry sesekali melamun dan membayangkan serta berandai-andai. Penglihatan dia saat itu adalah salah mengenai Dio. Berharap itu tidak benar terjadi dan semuanya akan baik-baik saja. Seketika Barry masih larut dalam lamunannya. Tiba-tiba Barry diberikan penglihatan secara tiba-tiba dan terasa sangat nyata sekali. Melalui mata batinnya, ia melihat pada situasi jalanan pertigaan besar, kurang lebih 100 meter sebelum lampu lalu lintas. Di arah kiri ada motor tergeletak dan mobil yang terguling menyamping persis di tiang lampu lalu lintas. Barry melihat darah berceceran dan seseorang tergeletak di tengah-tengah pertigaan persis. Sulit untuk mempertajam penglihatannya siapakah pria itu. Yang dia ingat pada saat itu adalah perjalanan ini hanya selisih 2 tikungan dari lokasinya kecelakaan. Pertigaan itu tidak jauh dari sini. Barry yang menunjukkan tingkah gugup dan panik, bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Namun Wahyu menyadari suatu hal, bahwa Barry baru saja melihat sesuatu dengan mata batinnya. Barry hanya mengatakan, "Tidak, kecelakaan itu tidak menimpa Dio karena motor yang dikendarai berbeda." Seolah ingin mengamini perkataan Barry, Wahyu pun segera tancap gas melewati 1 tikungan dan menjangkau 1 tikungan terakhir sebelum menjumpai pertigaan. Namun dari kejauhan sebelum melewati tikungan kedua dari jarak 750 meter, terlihat di kejauhan sudah ada kerumunan warga. Barry pun semakin histeris dan beberapa kali mengatakan, Tidak, bukan, itu bukan Dio, aku pasti salah." "Mas, itu di depan ada apa ya? Kok ramai sekali sampai memblokir jalan pengendara?" "Oh, itu ada kecelakaan mas, mobil dengan motor. Katanya sih, si motor yang sengaja menerobos lampu merah dan langsung belok ke kiri. Sementara dari arah berlawanan ada mobil melaju kencang. Pas mobil itu nabrak orang yang nerobos lampu, 3 detik setelahnya lampu hijau. Dan ada 1 kendaraan yang ikut terlempar ke senggol motor yang ditabrak mobil tersebut." "Ya sudah, terima kasih kalau begitu." Barry dan Wahyu memutuskan untuk berlari sekencang mungkin, menghampiri lokasi kejadian dan setibanya di sana. Barry melihat ada sosok pria yang diduga Dio tergeletak di tengah pertigaan, sementara pengendara motor yang tertabrak terseret kurang lebih 150 meter lebih jauh dari sosok yang diduga Dio tersebut di pertigaan. Barry sadar penglihatan batinnya beberapa menit lalu terasa begitu sangat nyata. Secara emosional mereka berdua down, tidak bisa mengatakan apapun, tidak sanggup melihat kecelakaan maut tersebut. Perlahan-lahan Wahyu mencoba menguatkan Barry untuk berjalan lebih dekat lagi ke arah korban, memastikan apakah itu benar Dio atau orang lain. Semakin dekat langkah itu, Barry justru semakin terlihat pucat pasi dan gemetar sekucur badan. Dia seperti sudah meyakini bahwa korban itu adalah benar Dio salah satunya. Ketika jarak mereka sudah begitu dekat, Wahyu mengatakan kepada Barry bahwa itu motor Dio. Tidak salah lagi. Sementara Barry hanya tertegun diam memandangi motor yang setengah ringsek itu tergeletak di jalan. Sementara badan Dio terpental cukup jauh dari titik motornya. Diliputi dengan perasaan panik dan ketakutan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan orang tua Dio. 20 menit setelahnya tibalah mereka di rumah dan segera menemui ayah dan ibu dengan menyampaikan berita tragis bahwa Dio baru saja mengalami kecelakaan maut. Ayah dan ibu nampak terpukul sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Barry dan Wahyu. Nampak sekali dari wajahnya, seolah tak mau melewatkan momen duka terlalu lama. Ayah meminta untuk mereka berdua untuk menuju ke lokasi kecelakaan.
Setibanya di lokasi, ternyata sudah ada beberapa polisi dan ambulan yang sedang membawa korban tersebut ke rumah sakit. Akhirnya ayah, ibu, dan Bari juga Wahyu segera bergegas mengikutinya sampai tiba di rumah sakit. Untungnya, di dalam mobil ambulan tersebut ada beberapa saksi mata kejadian kecelakaan, membantu membawa korban dan membantu memberikan keterangan kepada polisi terkait. Kami berempat mencoba mendekat ke beberapa polisi dengan mengatakan, "Kami salah satu keluarga korban kecelakaan tersebut. Apakah kami boleh mendengar kesaksian waktu kejadian berlangsung?" "Boleh, Pak. Kalau begitu biarkan saksi yang menjelaskan lebih dulu." Cerita berdasarkan penuturan warga sebagai saksi. Kebetulan saya sedang terhenti di lampu merah. Saya posisinya berada di deret terdepan dengan 5 pengendara lainnya di samping saya. Saya tahu ada pengendara motor yang dari arah belakang tiba-tiba menerobos lampu merah dan langsung menukik ke arah kiri. Kebetulan 2-3 detik setelah pengendara itu menerobos, lampu kami segera berganti hijau dan posisi saya persis di belakang pria yang menerobos dari belakang. Hanya berjarak kurang lebih 57 meter saja sebelum akhirnya dia tertabrak dan terlempar oleh mobil yang menabraknya. Dari sepenglihatan saya, pria itu helmnya sudah terlempar sebelum akhirnya menghantam aspal bawah tepat pada bagian tempurung kepala belakangnya. Cukup kerasa, saya rasa. Namun beberapa saat setelah terlempar dan terguling, pria itu masih sempat sadar sebelum akhirnya mengeluarkan darah dari hidung kepalanya. Mendengar kesaksian warga tersebut membuat Bari untuk melakukan penerawangan batin secara detail. Penyebab kecelakaan maut itu, apakah murni kecelakaan umum atau ada faktor lain? Benar saja, Bari dan Wahyu mencoba melihat lebih jauh apakah ini benar murni kecelakaan atau ada hal lainnya menggunakan mata batin keduanya. Bari mencoba menyampaikan apa yang baru saja diperlihatkan melalui penerawangan mata batinnya lebih dalam. Ternyata benar dugaan dia, ini bukan murni kecelakaan. Ada yang dengan sengaja melakukan ini. Ya benar, mereka turut andil. Saud Wahyu seolah menambah detail keterangan dari apa yang dilihat oleh Bari. "Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mas Wahyu bisa deskripsikan dengan jelas?" tanya Bari. "Pada waktu itu Dio menerobos. Aku melihat di belakangnya ada sosok perempuan yang sejak awal meninggalkan rumah sudah menempel di belakangnya. Sementara pada saat kecelakaan berlangsung ada sosok hitam besar berbulu. Itu genderuwo yang turut andil juga menutupi pandangannya dengan kedua tangannya, sehingga Dio tidak bisa melihat apapun di depannya, kecuali kegelapan. Bahkan ada sosok kakek-kakek parubaya yang sedari Dio mengendari motor sudah duduk di pundaknya. Hingga saat dia terguling, kakek itu menjilati darahnya yang berceceran di jalanan itu. Mereka bertiga muncul bukan tanpa sebab untuk mencoba mencelakai Dio, tetapi karena ada yang memerintah. Itulah kenapa penyebab terjadinya kecelakaan maut tersebut terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Setelah mendengar kesaksian warga dan beberapa yang lainnya, akhirnya ketika korban kecelakaan itu segera dibawa masuk dan mendapatkan tindakan perawatan intensif oleh tim medis. Setelah itu Bayu dan Wahyu memutuskan meninggalkan rumah sakit, bukan tanpa sebab, melainkan mereka sangat lelah dan masih sangat terguncang atas apa yang baru saja terjadi. Bagi mereka ini merupakan sebuah tragedi naas. Pada kesempatan kali ini saya akhirnya menceritakan detail keseluruhan kejadian awal. Masa di mana awal mula Dio mengalami teror guna-guna yang berakhir fatal serta berkepanjangan. Saya sudah siap dengan segala konsekuensinya terhadap reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh ayah dan ibu, serta pihak keluarga lainnya. Semua merasa terpukul sekali ketika saya mulai menceritakannya. Reaksi terpancar jelas sekali dari raut wajah yang ditunjukkan pada kami. Sementara ayah menatap saya dengan tatapan nanarnya. Entah mungkin terbesit di benaknya kenapa saya menyembunyikan sejak awal, tidak mengatakannya kepada ayah dan ibu.
Namun satu hal yang pasti, saya tidak mau orang tua cemas dan khawatir memikirkan masalah tersebut. Dan ternyata sikap saya itu salah. Sadar sejak awal saya menyimpan rapat-rapat. Mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Tetap harus dihadapi. Sementara sepupu saya mencoba menenangkan kami semua dengan tidak menyalahkan satu sama lain. Ayah dan ibu mungkin tidak mengatakan kekecewaannya kepada saya, namun reaksinya bisa terbaca jelas. Saya menyesal di tengah-tengah keheningan dan ketegangan itu. Ayah dan ibu sempat mengatakan dan bertanya kepada saya, "Denny, selama kamu menyimpan semua rahasia ini, bagaimana kamu bisa menjalani pendidikan di sana dengan menutup rapat ini semua dari kami? Apa kami tidak berhak tahu juga?" Sedari awal, saya tidak memiliki niatan apapun untuk memendam masalah Dio seorang diri. Namun saya hanya ingin menjaga situasi agar tidak menimbulkan banyak masalah sebelum saya tahu apa pemicunya. Ayah hanya tertunduk diam, sementara ibu sesekali menghela nafas panjang, seolah pertanda bahwa beliau kecewa terhadap sikap saya. Meski beberapa kali saya mengatakan tidak memiliki niatan apapun dengan merahasiakannya. Setelah semua rundingan dari pihak keluarga ini berakhir, ayah bertanya mengenai pendidikan saya. Apakah itu akan mengganggu mengingat beberapa bulan lagi saya akan menyelesaikan semester 5 dengan mempersiapkan skripsi. Sejujurnya itu mengganggu saya sejak awal saya mengetahuinya. Namun saya berusaha untuk tetap tenang dengan tidak memberikan jawaban yang membuat mereka harus merasa cemas kepada saya. Yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana sekarang baiknya memikirkan kesembuhan Dio. Ayah tidak perlu khawatir. Sebaiknya saya fokus dulu terhadap kesehatan Dio yang masih belum sadarkan diri. Teringat apa yang disampaikan ayah mengenai kondisi kritis Dio saat itu, membuat saya mencemaskan banyak hal lainnya. Saya tidak mau hal buruk lainnya menimpa Dio lebih buruk lagi. Beberapa jam setelahnya, kami semua mengakhiri sarapan pagi itu dan kembali ke ruangan. Di sela-sela perjalanan meninggalkan kantin menuju lantai 2, saya melihat Bari dan Wahyu nampak sudah menunggu di depan ruangan. Saya segera menghampirinya dan mengajak mereka untuk mendiskusikan hal-hal lainnya terkait kondisi Dio. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Saya dan kawan-kawan memutuskan untuk mencari udara segar di halaman rumah sakit sembari menenangkan diri. Berdiam diri di ruangan UGD, memandangi kondisi Dio dari jauh hanya membuat saya merasa sangat terpukul dan sangat iba. Saya tidak sanggup. Beruntunglah sahabat-sahabat saya selalu hadir menemani saya, membantu menenangkan diri saya. Tak terasa kami berbincang, waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan kami bertiga mencoba kembali menuju lantai 2. Namun di tengah-tengah perjalanan itu kami menemui hal-hal ganjil. Ya, namanya juga rumah sakit. Di sudut manapun pasti menyimpan banyak sekali kengerian tersendiri. Sadar bahwa kita sedang berada di bangunan rumah sakit, tempat di mana pasien keluar dan masuk entah dalam kondisi selamat maupun meninggal saat penanganan. Malam ini saya merasakan situasi yang berbeda sekali di sudut rumah sakit. Seingat saya, koridor di lantai dasar rumah sakit ini memiliki ruangan yang cukup gelap, terutama di lorong utama di samping tempat pendaftaran. Sisi kanan adalah akses untuk menuju 2 bansal yang berbeda. Kiri merupakan ruangan pasien bersalin dan rawat inap. Sementara di sisi kanan merupakan ruangan petugas, dan di sampingnya adalah ruangan tunggu keluarga pasien mengantri menebus obat. Ketika kami berjalan melewati ruang tunggu pasien, kebetulan di samping loket itu terdapat 2 kursi panjang berjejer. Ketika kami hendak menjangkaunya, di kejauhan Bari mencoba untuk berbisik kepada saya dan Wahyu untuk memperlambat perjalanan dengan bertanya ke saya, "Dan, kamu lihat apa di kursi itu?" Saya sempat keheranan karena yang saya lihat hanya bangku kosong saja. Namun setelah saya sadari, saya mencium aroma busuk. Aroma itu seperti bau busuk daging yang terbakar, menyengat sekali. Usai saya mengutarakan hal itu, ketika kami memperlambat langkah,
Tiba-tiba Bari mengatakan bahwa di sana ada anak kecil yang sedang menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Namun sosok ibu yang nampak di pandangan mata batin Bari, ibu tersebut memiliki kulit gosong yang terkelupas. Sementara saat diperlihatkan lebih jelas lagi, rupanya anak kecil itu tidak memiliki tangan kanan. Semakin dekat langkah kami mengarah ruangan tersebut, Bari mengatakan lagi bahwa rupanya tangan anak itu sedang menggaruk-garuk ke kaki ibunya. Mendengar apa yang disampaikan Bari tersebut, saya mencoba untuk tetap tenang. Karena kondisi saya tidak melihat apa-apa di sana, namun saya merasakan suasana yang berbeda. Akhirnya kami melewati kedua sosok tersebut dengan berjalan terbata-bata sambil sesekali saya menutupkan mata saya. Lega batin saya. Akhirnya kami melewatinya dengan perasaan campur aduk. Kami melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki lorong memanjang yang menanjak. Lorong itu satu-satunya akses untuk menuju lantai 2. Kondisinya sangat gelap sekali, seperti yang sudah saya utarakan di awal. Ketika hendak sampai di ujung lorong itu, yang mana merupakan pertigaan yang mengarah ke dua sisi, Wahyu sempat mengatakan bahwa ada yang nunggu kita di sana. Batin saya sempat gusar dengan nyeletuk. Maksud kamu keluarga aku kan? Bukan, perempuan bergaun merah. Lalu saya menghentikan langkah dengan bertanya, apa yang dia lakukan di ujung lorong ini, Bar? Dia menunggu adikmu, sementara dia datang tidak sendiri, melainkan ada sekutu lainnya. Sialan, sebenarnya apa sih maunya? Setelah saya nampak geram dengan menyampaikan hal tersebut, kala itu Bari terdiam. Terlihat sedang melakukan kontak batin dengan perempuan bergaun merah tersebut. Di sisi lain, Wahyu tiba-tiba meletakkan tangan kirinya ke pundak saya dan membisikkan sesuatu ke saya. Denny, perempuan itu marah karena kamu terlihat menantangnya. Dia memintaku untuk memperlihatkan wujudnya ke kamu, tapi saya nolak. Dengan berbagai pertimbangan yang alot, akhirnya Wahyu membantu membukakan mata batin saya. Meski tidak keseluruhan, tak lama setelahnya saya benar-benar dibukakan mata batin. Awalnya saya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi Wahyu segera mengatakan bahwa tunggu, ini sedang berproses. Kalau kamu sudah lihat, beritahu saya. Sementara saya menunggu, Bari mengajak kita untuk meneruskan langkah kita menuju ujung lorong ini. Sementara sosok yang dikatakan Wahyu dan Bari masih berdiri di sana, persis di tengah-tengah. Pada saat kami tepat di ujung lorong tersebut, saya baru merasakan aura panas tanpa bisa melihat sosoknya. Tak lama kami beranjak, tetapi beberapa langkah setelah kami melewati titik di mana perempuan itu berdiri, saya merasa pundak saya seperti ada yang menahan. Namun seakan sadar ada energi yang menarik badan saya. Wahyu menempelkan telapak tangan kirinya persis di pundak saya. Saya bisa merasakan seperti ada aliran listrik yang akan menarik dan menempel ke badan saya. Namun itu tak berangsur lama. Bari mengatakan bahwa perempuan itu sekarang persis di ruangan adikku. Sontak aku kaget dan refleks langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata tidak ada apa-apa. Namun ketika saya membalikkan pandangan saya ke depan, saya melihat perempuan itu sedang berdiri persis di depan ruangan Dio. Sosok itu memiliki taring, kukunya panjang sekali, dan rambutnya gimbal acak-acakan, tidak karuan. Ternyata ini yang dikatakan oleh Bari dan Wahyu. Jujur saya sempat down, tetapi entah bagaimana jadinya, tiba-tiba saya merasa seperti ada energi amarah. Saya mengingat apa yang sudah mereka perbuat terhadap adik saya. Saya mencoba melawan dengan menghilangkan rasa takut saya akan sosok tersebut. Ini kali kedua kalinya saya diperlihatkan mereka yang tak kasat mata menggunakan mata batin. Ketika kami terdiam dan saling beradu pandang, Bari mengatakan untuk tetap tenang dan jangan takut karena sosok itu sedang berusaha memanipulasi kita dengan tidak menunjukkan wujud aslinya. Seketika saya mengernyitkan dahi sembari membatin, sial, wujudnya dimanipulasi saja, menyeramkan begini. Bagaimana jadinya jika dia menunjukkan wujud aslinya?
apakah aku bisa kuat melihatnya? Malam ketiga hingga malam ketujuh di rumah sakit, tidak ada begitu banyak yang terjadi. Namun bukan berarti tidak ada gangguan sama sekali. Tanpa saya sadari, di malam ketujuh ini saya terjaga di rumah sakit. Ada satu hal yang hampir luput dari pandangan saya, yaitu mengenai mata batin, yang urung kututup dan masih terbuka. Kebetulan malam itu tidak ada sahabat saya yang mendampingi. Mereka berhalangan hadir karena menghadiri undangan pernikahan kerabatnya di luar kota. Awalnya saya tidak menyadari bahwa saya masih bisa melihat mereka yang tak kasat mata dengan mata telanjang. Ingatan saya kala itu masih terasa jika harus mengingat kembali detail peristiwanya. Saat waktu menunjukkan pukul 8 malam, saya diminta keluarga untuk menjaga Dio sendirian. Sementara yang lain akan istirahat untuk mencari makan malam sebentar. Suasana keheningan jelas terasa sekali di sepanjang lorong, di sisi kanan dan kiri bangunan rumah sakit ini. Namun ketika saya sedang duduk melamun, memandangi pot yang ada di hadapan saya, entah kenapa ekor kanan mata saya merasa seperti ada sesuatu yang membuat saya untuk menoleh ke arah kanan. Untuk mengurangi rasa penasaran saya saat itu, akhirnya saya putuskan untuk memalingkan pandangan dengan menoleh ke kanan mengikuti arah ekor mata saya. Ketika saya menoleh ke sebelah kanan, saya menyadari di kejauhan ada seorang pria yang nampaknya sedang mondar-mandir gelisah, menunggu saudara yang sedang dirawat di dalam. Sama seperti yang sedang saya rasakan di sini. Saya hampiri orang itu. "Mas, kok nampak gelisah sekali? Ada apa?" Tak ada respon, sementara pria itu masih menghadap membelakangi saya tanpa membalikkan badan. Masa diajak ngobrol tidak memalingkan wajahnya sih? Tidak sopan sekali, padahal saya sudah menepuk pundaknya memberi tanda. Sempat saling terdiam beberapa saat, kemudian pria ini membalikkan badannya dengan menunjukkan mimik ekspresi kebingungan dan pucat pasi. "Oh mas, maaf ya, saya tidak sadar tadi sedang melamun. Ada apa ya?" "Oh enggak, di kejauhan saya melihat mas terlihat gusar dan beberapa kali mondar-mandir. Nampak sedang banyak yang dipikirkan. Ada apa memangnya kalau boleh tahu?" Akhirnya setelah asik berbincang-bincang, saya putuskan untuk meninggalkan pria tersebut dan saya kembali ke ruangan. Sampai di sini saya merasa tidak ada keanehan apapun. Saya juga tidak merasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Namun beberapa langkah saya meninggalkan pria tersebut terlihat di kejauhan. Saya melihat ayah dan sepupu saya sedang berjalan menuju ruang UGD. Terlihat di belakangnya sedang berdiam diri sepupu saya, namanya Wina. Ketika saya beranjak jalan menghampirinya, tatapannya mengarah ke saya. Terasa begitu beda, seperti ada yang aneh. Wina di kejauhan menatap saya dengan penuh keanehan, seperti ada sesuatu yang ganjil dengan saya. "Mbak, lihat apa? Kok begitu banget natapnya? Ada apa? Apa ada yang aneh?" Wina pun masih terdiam, sesekali terlihat menelan ludahnya sendiri dengan pandangan mata kosong. "Mas, kamu tadi ngapain dari arah sana?" tanya Wina. Lalu saya justru bereaksi keheranan dengan pertanyaan dia. "Maksudnya?" "Mas, tadi aku jalan lebih dulu dengan bapak dan ibu. Tapi setelah melewati belokan dari sisi ruangan kiri, aku lihat mas lagi duduk. Seperti sedang ngobrol dengan orang, tapi nggak ada siapa-siapa di sana." "Oh, tadi saya baru ngobrol sama pria itu. Kayaknya sih salah satu keluarga yang sedang berjaga juga. Di kejauhan saya lihat dia gelisah, mondar-mandir, jadi saya hampiri saja. Ini saya baru selesai ngobrol dengannya." "Mas, nggak ada siapapun loh di sana, hanya ada kursi kosong." "Yang benar saja, apa benar yang Wina katakan? Saya merasa tidak ada yang aneh." Beberapa menit setelahnya, saya baru menyadari bahwa di sana memang tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong kosong tanpa ada seorang pun yang sedang berjaga atau duduk di sana. Ayah tidak tahu harus sekuat apa jadinya apabila koma adikmu ini berangsur berbulan-bulan, atau mungkin yang terburuk hingga bertahun-tahun. Apakah selama itu pula adikmu kuat bertahan?
Jika tetap terus begini, ayah akan mencoba berdiskusi pada tim dokter yang menangani adikmu. Jika lebih dari 3 bulan adikmu tidak juga menunjukkan perubahan, ayah akan minta dirawat di rumah beserta alat-alat yang masih terpasang di badannya. Pada bagian ini jujur, saya lupa apa alasan persisnya tim dokter menolak permintaan ayah. Tapi secara sederhananya, alasan dokter menolak ini bukan tanpa sebab, mengabaikan detail prosedur rumah sakit. Singkatnya, dokter akan mengizinkan pasien koma dirawat di rumah dengan pengawasan petugas atau dokter yang berjaga apabila pasien memenuhi kriteria, kondisi fisik. Sukmanya adikmu, Dio, diculik secara gaib oleh bangsa jin. Sontak saja dengan refleks saya beraksi dengan mengatakan, "Jangan bercanda mas, aku gak suka kalau yang begini ini. Aku gak percaya hal di luar nalar ini." Kamu coba dengarkan dulu. Jin yang sudah menempel di badan adikmu itu umurnya ribuan tahun, jumlahnya 3, semuanya dari bangsa jin. Tuntutannya banyak, aku gak sanggup mengeluarkannya. Tapi bukan berarti aku gak bisa bantu. Ada yang bisa membantu melepaskan semuanya. Salah satu dari mereka meminta syarat ditimbunnya jantung bayi dan kepala kerbau di halaman belakang rumah. Aku keberatan jika harus melibatkan nyawa manusia, apalagi bayi, itu mustahil. Sepekan setelah aku dan Bari berjaga di rumah sakit, hari ke-8 aku coba meminta bantuan temanku, orang Kudus. Beliau ini mengabdikan dirinya menganut ilmu putih. Ajaran yang dianut insya Allah lurus, tidak jatuh ke arah musyrik. Entah kenapa aku yakin dengannya, karena dulu beliau pernah membantu mengeluarkan jin yang merasuki atau menempel kepada anak perempuan usia 15 tahun, sebanyak 7 jenis. Singkatnya tidak jauh-jauh, masalah sengketa tanah keluarga, tumbalnya jatuh ke cucu-cucunya. Tapi semua kembali normal, itulah kenapa aku yakin minta tolong padanya, namanya Mas Muji. Beberapa hari yang lalu Mas Muji sempat berpesan, "Jika kamu pulang, tolong untuk disampaikan hal ini mengenai niatan untuk membantu melalui cara spiritual dengan metode merogoh sukmo. Adikmu Dio itu jiwanya diculik, raganya memang ada, tapi dia masih hidup, hanya tidak mampu memberikan rangsangan kepada tubuhnya sendiri, lantaran sukmanya dicabut dan dilepaskan di dimensi lain. Percayalah, yang bisa mencelakai orang hingga seperti ini bisa dibilang ilmunya tidak biasa. Tetapi bagaimanapun hal ini bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Yang utama kita yakin dulu, kemudian berdoa untuk menguatkan, dan yang terakhir adalah usaha sembari berserah." Mas Muji bilang masih ada harapan, adikmu belum waktunya mati. Di hari ketiga aku dan Bari jaga di rumah sakit, Bari sempat diberi penglihatan melalui mimpi adikmu sedang menggendong bayi alias anak-anak di masa mendatang. Penglihatan itu nampak jelas, bahkan terang sekali. Bari pun baru mengatakan di hari terakhir kita berkunjung di sana. Hal inilah yang merupakan salah satu kuat alasanku untuk meminta bantuan kepada Mas Muji. Seharusnya 2 hari yang lalu saya katakan kalau saya sudah menemukan sukma adikmu. Namun sengaja baru saya katakan, hari ini genap di hari ketiga perjalanan sukma tersebut kembali ke raga pemiliknya. Tapi hambatan saya hanya tinggal satu lagi, yaitu jin yang masih menempel di badan adikmu. Apa itu bisa dilakukan pengusiran sekaligus pembersihan sekarang, Mas? Bisa, itulah kenapa saya datang kemari. Tanpa berpikir panjang, ayah memberikan izin dan mempersilahkan. Mas Muji meminta tidur di bawah tempat Dio tidur berbaring. Tujuannya untuk mengelabui jin agar tidak melihat beliau atau batas yang dia berikan. 1-2 hari telah dilalui, hingga pada hari ketiga, kala itu sore pukul 4. Mas Muji keluar kamar dan kebetulan kami sekeluarga sedang duduk bersama. Nampak di kejauhan ada Mas Muji yang datang menghampiri dengan meminta seluruh anggota keluarga masuk ke kamar. Pada saat itu saya merasa jantung kali ini berdegup dengan sangat cepat sekali dari biasanya. Mencemaskan apa yang akan terjadi setelah ini. Banyak pertanyaan yang muncul di benak saya kala itu.
Namun perlahan coba saya hilangkan perasaan gusar itu. Akhirnya kami semua beranjak dan memasuki kamar Dio. Setibanya di sana, hal pertama yang saya perhatikan adalah wajahnya. Dio membuka matanya dan memberikan respon dengan mengedipkan kedua matanya, seperti bertanya bahwa semuanya sudah berakhir. Saya ingat betul detik-detik kami melihat Dio sadarkan diri. Ibu menangis terisak-isak dan tak henti-hentinya berucap syukur kepada Tuhan. Begitupun ayah. Sementara air mata saya mengucur deras tanpa sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya sulit bagi saya untuk melupakan begitu saja lembaran hitam yang begitu kelam menimpa saudara saya. Untuk si pengirim santet, kami tidak membalas dendam. Itu urusan Tuhan. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Semoga semua ini tidak terulang lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.